Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firmanda Bagus Wicaksono dengan NIM 1922 10 10 10 62 akan mempresentasikan tentang kuliah tamu yang diadakan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang definisi meta-analisis. Meta-analisis merupakan desain studi epidemiologi berupa kajian sistematis terhadap gabungan sejumlah estimasi secara kuantitatif dari penelitian terdahulu yang menjawab masalah penelitian yang sama dan bisa digabungkan atau combine. Meta-analisis juga dapat disebut dengan systematic review. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara systematic review dan meta-analisis. Systematic review yaitu bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkaji semua riset empiris yang tersedia dengan menggunakan metode yang sistematis dan didefinisikan dengan jelas untuk memperoleh jawaban-jawaban atau suatu pertanyaan penelitian tertentu. Sedangkan meta-analisis adalah systematic review yang disertai proses statistika untuk menganalisis dan mensintesis atau menggabungkan hasil-hasil dari sejumlah studi yang serupa. Berikut adalah kelebihan meta-analisis. Yang pertama, memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua desain studi. Yang kedua, meningkatkan validitas internal. Yang ketiga, dapat memperluas kemampuan penerapan bukti, mengatasi masalah inkonsistensi, mengurangi kesalahan random sampel yang besar dapat meningkatkan presisi estimasi, meningkatkan kuasa statistik, kemampuan dari suatu penelitian untuk mendeteksi adanya suatu pengaruh atau hubungan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti. Yang pertama adalah validitas internal. Validitas internal adalah kebenaran kesimpulan suatu studi ketika menarik kesimpulan tentang parameter populasi sasaran atau target population, baik tentang hubungan atau efek suatu variabel dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Karena parameter target populasi yang luas dan tidak terbatas, maka cukup untuk meneliti suatu sampel dalam populasi. Data statistik tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi target tersebut. Suatu penelitian minimal harus menunjukkan validitas internal. Selanjutnya adalah validitas eksternal, adalah kebenaran kesimpulan suatu studi ketika digunakan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi umum, baik tentang hubungan maupun efek suatu variabel dengan menggunakan hasil analisis data sampel. Suatu penelitian, jika mampu menunjukkan validitas eksternal, bisa dipandang memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih luas. Selanjutnya adalah alasan meta-analisis dapat memberikan validitas internal yang lebih tinggi daripada studi primer. Yang pertama, membuktikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua desain studi. Yang kedua, meningkatkan validitas internal, memperluas kemampuan penerapan bukti, mengatasi masalah inkonsistensi, mengurangi kesalahan random, memfasilitasi praktisi dengan menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti. Berikut adalah desain studi dari meta-analisis. Meta-analisis dapat dilakukan untuk studi eksperimental maupun observasional. Lalu, muncul pertanyaan, haruskah meta-analisis homogen? Iya, jika terdapat beberapa prinsip yang tidak boleh dicampur antara satu studi primer dengan studi primer lainnya, agar tidak terjadi apple and orange effect. Kesamaan dilakukan untuk meningkatkan validitas internal. Hal-hal yang harus sama dalam melakukan meta-analisis, seperti masalah penelitian, populasi studi, intervensi, pembanding, desain studi, instrumen pengukur variabel, dan cara analisis statistik. Dan tidak jika meta-analisis tidak harus homogen, karena heterogenitas bertujuan untuk meningkatkan validitas eksternal dan kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasi tidak hanya meningkatkan validitas eksternal. Data-data yang tidak homogen seperti lokasi penelitian, besar sampel, populasi, instrumen pengukuran variabel tidak berhubungan dengan variabel hasil. Cara mengatasi heterogenisitas ini ada beberapa cara. Yang pertama, screening penilaian kualitas studi
analisis terpisah dan meta regresi. Berikut adalah 5 langkah melakukan meta analisis. Yang pertama, rumuskan masalah, identifikasi artikel, nilai kualitas studi, analisis data, interpretasikan temuan. Langkah pertama, merumuskan masalah. Rumusan PIKU bertujuan untuk mengklasifikasikan keyword yang ingin digunakan dalam topik bahasan apakah obesitas berpengaruh terhadap resiko kematian pada pasien. Dalam besar pengaruh tersebut berdasarkan hasil studi primer sebelumnya. Atau kita dapat ambil contoh seperti di gambar samping. Yang pertama, P, yaitu middle age, male amputed suffering phantom limb pain. Dan I, yaitu obat gabapentin dengan comparison yaitu placebo. Dan outcome yang diinginkan adalah seberapa efektif untuk menurunkan gejala sakit. Yang kedua adalah identifikasi artikel. Identifikasi artikel dapat digunakan beberapa website yang telah digunakan sebelumnya dan terstandarisasi internasional seperti ScienceDirect, NCBI, Google Scholar, Elsevier, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga adalah nilai kualitas studi. Nilai kualitas studi ini sendiri dapat kita nilai dengan cara membuat program tentang critical appraise skill, yaitu yang section 1 is the basics to design valid for the randomized control trial. Lalu, was the study methodologically sound? What are the results? Will the result help locally? Yang keempat adalah analisis data. Variable dependent continue, antara lain effect size, Cohen D, H, G, Glass delta, disebut juga standardized mean difference, atau variable dependent dichotomy seperti rasio risiko, odds ratio atau OR, hazard ratio atau HR, risk difference atau RD, log odds ratio, log risk ratio, dan sebagainya. Berikut adalah cara analisis data pada randomized control trial. Yang pertama, RCT termasuk dalam variable dependent outcome continue. Dengan analisis data, cukup analisis bivariat dengan membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol. Dan effect measure dan effect size menggunakan Cohen, sedangkan uji statistika menggunakan uji T. Lalu akan didapatkan sintesis data atau meta-analisis effect size. Apa itu effect size? Effect size, Cohen D, H, G, Glass delta adalah ukuran efek yang dihitung dari perbedaan dengan dua kelompok studi setelah distandarisasi dengan rata-rata SD kedua kelompok. Seperti yang ada pada tabel di kanan, menggunakan effect size dengan rumus yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah cara analisis data pada studi observasional. Variable dependent outcome continue menggunakan desain studi yang merupakan variabel outcome continue. Analisis datanya harus analisis multivariat, yaitu membandingkan dua kelompok dengan mengontrol sejumlah confounding factor. Lalu, effect measure dan adjusted regression merupakan coefficient adjustment, sedangkan uji statistik uji T. Yang selanjutnya, sintesis data atau meta-analisis merupakan adjusted regression coefficient.
Cara analisis data pada studi observasional, yaitu variabel dependent outcome dikotomi sebagai berikut. Desain studi dengan menggunakan variabel dependent outcome dikotomi. Dengan analisis data harus analisis multivariat, membandingkan dua kelompok dengan mengontrol sejumlah confounding factor. Effect measure, ratio odds, adjusted odds ratio atau AOR, adjusted hazard ratio AHR, plus uji statistik, yaitu maksimum likelihood uji Wolf menghasilkan sintesis data, meta-analisis, adjusted odds ratio, adjusted hazard ratio. Yang selanjutnya adalah forest plot. Dibagi menjadi 4. Forest plot effect size (SMD). Meta-analisis efek jangka pendek latihan kekuatan terhadap shock nyeri moment pada pasien osteoartritis lutut. Forest plot odds ratio efek pemberi yang kortikosteroid antinatal terhadap pencegahan kematian bayi lahir prematur. Kortikosteroid mempercepat perkembangan maturasi paru, dengan demikian mencegah kematian bayi prematur. Forest plot log risk ratio meta-analisis Oldich et al. Pada 1994 dari uji klinik yang meneliti efikasi vaksin Bacillus calmette-guerin dalam mencegah tuberkulosis. Dan yang terakhir adalah forest plot hazard ratio JKN 40 serum atau plasma yang tinggi dengan plasma hidup yang buruk. Selanjutnya adalah heterogenitas dalam meta-analisis. Heterogenitas adalah variasi data di dalam masing-masing studi within group variation atau antara studi primer within group variation. Kebalikannya dengan homogenisitas. Seperti yang dapat dilihat, dapat dibagi antara heterogenisitas efek rendah dan heterogenitas efek tinggi. Selanjutnya adalah Fish effect model. Fish effect model disebut juga common effect model atau similar effect model adalah model analisis dengan mengonsumsi hanya terdapat satu efek size yang benar yang melatari semua hasil studi primer yang dianalisis, di mana semua perbedaan dalam efek yang terlihat dari studi primer terjadi hanya karena variasi pengambilan sampel. Selanjutnya adalah random effect model. Random effect model disebut juga plural effect model adalah model analisis data yang mengasumsikan terdapat beberapa efek size yang benar dan berbeda dari satu studi ke studi primer lainnya. Dalam random size model, efek size dari berbagai sistem primer diasumsikan berasal dari suatu sampel random dari semua studi yang memenuhi kriteria inklusi dengan berbagai efek size yang benar, sehingga disebut random effect. Subgroup analisis. Analisis kelompok atau subgroup analisis adalah menganalisis data peserta penelitian secara terpisah dalam kelompok-kelompok atau subgroup, biasanya dengan tujuan untuk membuat banyak anak kelompok. Pada subgroup analisis, peneliti menduga bahwa studi primer yang melakukan meta-analisis bukan berasal dari sebuah populasi keseluruhan, melainkan dari populasi-populasi yang berbeda. Contohnya adalah pemberian anastrozol, suatu inhibitor aromatase, memperpendek waktu terjadinya rekurensi pada wanita pasca menopause dengan kanker payudara lokal yang mendapatkan terapi adjuvan endokrin tamoxifen dengan subgroup analisis pada variasi berbagai kondisi. Kelima adalah interpretasikan temuan. Preferred report item for synthetic review and meta-analysis atau disingkat PISMA merupakan daftar klinik yang terdiri atas 27 butir esensial berbasis bukti yang direkomendasikan sebagai standar dalam pelaporan yang transparan, sistematik review, dan meta-analisis. Namun, PISMA dapat juga digunakan untuk pelaporan sistematik review yang bertujuan lainnya. Untuk penggunaan diagram alir PISMA, meta-analisis vitamin D sebagai terapi adjuvan pada bayi dan anak dengan pneumonia akut yang didapatkan dari komunitas. Yang pertama adalah identifikasi, screening, legibility, dan inclusion. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada presentasi kali ini adalah dengan sampel kecil, kita bisa menilai keseluruhannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.